Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, diduga menyindir Hasto Kristianto dan partainya terkait Sekretaris Jenderal PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus Harun Masiku. Bahlil mengatakan, partai politik, parpol, tak perlu menyalahkan pihak manapun, termasuk mantan presiden, jika ada kadernya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia menyebut, setiap parpol harus adil dan legawa jika kadernya memang bersalah. Menteri ESDM ini turut menyinggung soal kasus korupsi yang menyeret kadernya, mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin. Bahlil lantas menyindir, dalam kasus korupsi yang menyeret kadernya, Golkar tak pernah menyalahkan pihak manapun, termasuk mantan presiden. Ia juga mengatakan, Golkar tak pernah merasa dijebak jika ada kadernya jadi tersangka kasus korupsi. Karena itu, ia meminta parpol untuk bersikap objektif dan menghargai proses hukum yang ada. Saat ditanya apakah pernyataannya itu untuk menyindir PDIP terkait penetapan tersangka Hasto, Bahlil mengaku tak bermaksud. Namun, jika ada pihak terkait yang merasa, Bahlil menyebut tak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya, Hasto Kristianto diduga menyindir Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, saat bicara mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Awalnya, Hasto mengatakan, ada upaya merusak wibawa dan marwah PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Upaya itu adalah adanya permintaan kepada PDIP terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurut Hasto, permintaan itu sama seperti melanggar konstitusi negara. Sebab itu, Hasto mengajak para kader Banteng untuk terus menyuarakan kebenaran, meski ada ancaman. Lantas, Hasto menyinggung adanya pihak yang ingin merusak citra PDIP. Diketahui, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI 2019 hingga 2024 dan obstruction of justice yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Hasto bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku yang masih buron, disebut menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sementara, calon legislatif PDIP atas nama Rizky Aprilia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kimas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung, MA, tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi. Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA. Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Rizky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak. Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP, Saiful Bahri, menemui Rizky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Rizky. Bahkan, surat undangan pelantikan Rizky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kuku meminta Rizky mundur. Hasto disebut membocorkan operasi tangkap tangan, OTT, pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam ponsel dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.